begini. Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah. Wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti 4 mazhab. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanadi ilaikum. Kamu kiai-kiai, ulama-ulama telah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama sebelummu, sedang ulama-ulama sebelummu juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya. Begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan kamu meneliti, melihat, menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, maka sebenarnya kamulah, kiai-kiai, ulama-ulama, merupakan perbendaharaan, merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama. Wala tuqtal buyut illa min abwabiha. Rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sari'an. Siapa yang masuk rumah tidak melalui pintunya, itu disebut maling. La tadku 'ala ad-dini ila idza waliyahu ahluh. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini selama ditangani oleh orang yang memang ahli. Wadku 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah, ratapilah agama Islam ini kalau sudah dipegang, kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad sadaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam jidalul munafiqi bil kitab. Akan menghancurkan agama Islam ini perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam
jidalul munafiqin bil kitab, akan menghancurkan Islam ini. Perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shot Allah Ain, itu nggak cukup lewat buku, nggak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar ini khilaf, inna hadzal din, inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini? Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqu, tidak boleh dipercaya. Karena itu di pondok-pondok pesantren, semua kitab yang diajarkan itu, kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya. Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya, yang dimaksud, guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur yang bersambung itu,
sumia sarihon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa tuh sehat nih, yang kolang saja. Dimen oneng kola si berdecatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, 1. Belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, 2. Memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu. Yang 3, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof,
dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moto yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan stir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengingan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar. Kota budu lah anak pinter kebi, sekolahnya lah tinggi kebi. Satu mending ku kelakon ampun tak matur jaring itu. Salsal alias mursal. Mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Ini mengkaki ngoten nih kejadian. Kita akabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil kota raja ampun tak sanggup orang tua anak kamu. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu, kayak di sini. Di Lampai ini kan, di Jakarta itu loh, tengah anak-anak yang cross boy itu, gomyo, oh yang suka ber, senegal guys. Mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih ujangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Berdalam lebih jahit. Surat saja. Surat saja. Pusopu guys, burda. Montarlah heran. Malah sebuah. Jadi biasanya si bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parane iki ini. Coba diceret. Seret lawan. Cok, kekepi kebon. Nek mari sembahyang dak oleh. Assalamualaikum terus belayu ndak. Berit. Dikasih bacaan sampai seringe metu. Sore mulai sopo sampai seringe metu, surah gigit melulu sendiri. Tapi mereka pas esrone pokok latihan melulu. Akhirnya oleh telo bulan, pas sadar anak-anak. Tak oneng keluar dari pondok paling 6 bulan, beres buat tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Ya memang itu namanya pondok. Bisa ada pondok di asrama ya itu.
Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja. Ngulur ini orangnya kan tadi. Mara pamalore nakana, mentah montuk dia, mara sopu saya ngaban. Toleh teng itu begitu. Mon benda sekeluar ya Allah begitu. Nanti dulu sampai metu sengenge. Nekit mon sengenge metu buruk. Ya tawakal alai naik kelatok letok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku membeda lowongan pekerjaan upamana nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya cek sangat saya pun cek melamar kula nikah kedung telanjur kula nikah telanjur jadi kiai padahal kula tahu masih jadi kiai sebab orang jadi kiai nukil pondok lalu berlek popularitas orang tapi orang jadi kiai ini suruh imame, suruh ini benting kapolan bagus tadi sengakan kacang biasa tadi nongkrong ngabodeh kecil jalan ya maksud itu gak bisa saya umur surnowi umur sekolah apa masih air madur seladur kalau mudah-mudahan mau jadi kiai nikah bener tak kosong mereka cowok mau betul nah mereka coba sampai kalau oleh boleh sebagai Kiai Hamid gula tanya ya apa caranya kalau ini kepingin ngilangi riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong tok kula niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih. Nggih kudu sembahyang sing temenan bertiru ambek santri-santri. Padahal kula iki beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu boleh berkobar. Nah ini nggak gula tanya ke Habib, ngilangnya waktu ini ya no bicara asalnya. Karena ria ada apa-apa. Sepisah tidur dulu petang minggu ria, kecil-kecil bosan kalau ria. Jadi asal ria jangan ke Habib. Sinang kau mau sangkain khosok kita sampai Allah. Ya itu mau khosok. Tapi mana berjalan ke tibet tak selesai kan? Mau coba orang lah. Nah ini kan pancen nomor riak ni kan, tak ikhlas. Mana berjalan ke imam derma pundur. Oh nyolong ni kan? Mata ni bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini kan? Baru saya laku. Jangan sesat. Kiai koreng imam apa kurang. Malah aku nama tengok orang aku kurang. Hah? Enggak MTP. Ini kita Hamid terus karena ria, tak apa. Lakon dia sikit. Konek ria sepisan dino, rong dino, ria telung dino. Suwi-suwi nek ria terus akhir bosan pun. Bosan ria itu. Maulana berdebu. Tarkul amal. Khaufar ria. Ria. Orang tidak berbuat amal. Tidak sembahyang sunat.
tidak wiritan karena takut teriak. Karena takut teriak jadi tak belajar sunat, tak ini tak itu. Menitanya apa kamu kok tidak sembahyang? Takut teriak. Loh, meninggalkan amal karena takut teriak itu riwayat. Ya itu apa itu riak sombong itu. Ya Allah, itu tak bisa kepak nih. Tak ngelakoni karena takut riak, kok tak riak. Loh, tapi mundang amal pas riak terus-terusan syirik gitu. Syirik khafi. Ini macam dia ya. Maju kebentur di tembok. Ini syirik. Kalau sholat amal riak, syirik khafi, syirik tersembunyi. Tapi kalau mundur tidak mengerjakan karena takut riak, keker-kekerun, ya itu riak ya. Terus pun tanya mantap, jadi adalah lakon, ini kah nasihat bagi Hamid nih? Berarti ini ono uang riak oleh sembahyang riak karena gitu. Apa mana ini dari guru, apa mana dari kiai, dari uang sing digugu ditiru karena masih riak karena suwi-suwi ora bosan kok. Bosan yang kepingin dinilai, dilem terus. Suwi-suwi nek dilem coba ngeten mawon sampean ono uang. Keluar tanggapan kok ngelem sampean. Wah, ngomong sampean macam jempol, sampean udah hebat, sampean itu sarjana. Terus saben hari undang orang itu. Kira-kira sampean belum bang tepet loh ya. Ya bagus. Wah, ganteng Pak Anu sampean ayu reti ini pinter anu. Terus boleh secom. Sambil memulai busen kalau benar akan itu. Tapi mana orang macam tak tahu yalem, macam terus yalem, macam biasa. Tapi mau yalem terus kan, benar. Oh, terus. Nih sebalik wah, nyemak kalau sudah aja. Ya, mak sungguin saya ini orang dekat. Ya, orang dekat ya. Tapi boleh dekat kuat pas sampean setipang raja gede mbak busen malah sampean terotak ekonomi oleh saya ini bagaimana ya caranya keluar yang kira-kira orang nggak tahu. Kenapa Pak? Orang saya kalau keluar ada bapak orang ini begini sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu itu masuk pasar orang pasar itu jauh lebih yang beli maupun yang jual macam semuanya mau salaman di Rasulullah sebasar yang salamanan tetapi abai kurdam apa tujuh konsum suku terase ayo tetap boleh jual itu pelapa itu jual ayo biasa oh ini aku itu jujur aku ini aku itu biasa. Kau salaman itu langgar kamu tuh di pasar pasar. Nongko mau kopi, buyar sepi kan pasarnya. Nah ini kalau orang itu kalau dihormat terusan buset, estan. Masa Pak saya kok belum dia sampai boleh tahu hormat orang itu. Coba sampai dihormat orang terus-terusan kok. Malah kadang-kadang sangat ingin mendengar kecaman, celaan. Enggak, pendapatku ya apa, ono sing ngarani elek apa ya apa. Wonten. Ya apa? Pokoknya dinilai sampai lu ngeten. Malah seneng. Panglo orang itu kadang teroleh kali kan. Kula bunun ta'an, kula oning sekalian kepangki. Dulu Presiden Soekarno. Oneng kula norok. Oning daer mama apa norok. Kula ini kedek-dekan. Akan mengemukakan pendapat yang gula oneng Bung Karno nanti tidak cocok, mesti marah. Gula pun ngagak seneka, pokok bicaranya itu seneka. Pas jangan Bung Karno, Pak Yai, sampai jangan bicara begitu. Bicara terus terang. Saya jauh lebih menghargai orang yang berani
menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu secara terang-terangan di muka saya, daripada orang yang menjilat-jilat, yang ingin dilem, ingin dilus-lus. Itu namanya anak-anak. Tapi kalau berani menyatakan, ya asal sopan, asal berdua. Pergi pesini kaki, oboh. Ampun dulu Pak, keluar Pak. Ini Pak. Pesini kaki dulu. Terang-terangan, karena Gestapo di Medan 60 berapa kaisa gula dapat pelajaran. Jadi pemimpin yang betul-betul pemimpin lebih senang mendengarkan pendapat orang itu secara belak-belakan, baik atau tidak, cocok atau tidak cocok dengan dirinya. Itu pemimpin. Pemimpin cuma toro, iya Pak, sampean Pak kepai. Iya Pak, paduka Tuhan, Pak, napa engki ka Tuhan. Bukan pemimpin itu majikan. Itu pemimpin namanya, pemimpin mentalnya mental majikan. Bukan pemimpin rakyat, tapi majikan rakyat. Jadi para hadirin, ya itulah antara lain saya melihat fungsi pondok pesantren. Di samping yang lain-lain juga pondok pesantren katakanlah harus menjadi pengelola dan sentral dakwah. Mau tidak mau, tugas dakwah itu pondok pesantren harus bisa memberi bekal kepada anak didiknya. Kamu akan masuk ke masyarakat yang begini. Apa saya kesana? Ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Untuk mendidik dai-dai yang tahu situasi. Selain itu secara umum, pondok pesantren mempunyai fungsi, mempunyai tugas sebagai benteng pertahanan terhadap penetrasi kebudayaan luar yang bertentangan dengan Islam. Benteng pertahanan dari pengaruh-pengaruh negatif dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Ini betul-betul diperlihatkan dan dibuktikan oleh pondok-pondok zaman Belanda. Cuma belum ke penjajahan, pondok pesantren itu betul-betul ampuh dan kuat. Tidak kena pengaruh Belanda sama sekali. Tapi itu selekta. Kiai-kiai yang bodorong celana haram lagi. Haram. Gundulu haram. Oleh ngablek. Cara blek. Oh, cuman kono kayak nggak pidato ki buri cara Inggris. Aboy syuting di kiai lah. Kalau kita apa man? Mangku bahasa kafir. Ke bahasa kafir kan. Oh, bila nih masya Allah. Orang ada Asia tahu le haram dan man tashabbaha biqaumin syirka. Berhadis segini ke bahwa minhum siapa seronero orang lain dia termasuk golongan situ. Tu Simon Renero kafir, Tibin tu kafir nih ginian. Demikian. Mulai kesimen mulai sambian. Nak anak produk cuman kona, cuman belum tulis. Aduh, ampun. Di orang luar itu apa? Santri gudikan, santri teknik, santri bagia, santri andu, santri nawasaru, pokok segala penghinaan. Bentuk cedano, kebetulan, kebetulan. Nah, karena produksimennya tanpa open, tanpa open, ada itu kok goreng guys, ada biasa, goreng panu, apa kawan, ya langganan itu sudah. Cuman kau mereka, juga gimen nika sampai anak produk ini punya saya tak bisa nulis Latin. ABC dah ngerti itu katanya huruf kafir ya. Oh, masalah kafir ni kan begitu kuat, tapi alhamdulillah
Di samping segi-segi negatifnya ada segi positifnya. Kecintaan terhadap agama, kecintaan terhadap tanah air, hebat. Nah karena pondok itu, belum penjajah itu, bagian ampun, petolek orang ini, ongguan itu kan. Kok masih di belum tepatek, dulu macam-macam pondok, baik royong, ini hasilnya diakui oleh pemimpin Dawes Dekker. Ini orang Indo yang nasionalis. Dia mengatakan, yang berjasa mempertahankan nasionalisme, patriotisme, kecintaan membela tanah air Indonesia, dua: taman siswa dan pondok pesantren. Aku panak-panak, aduh, alhamdulillah, ini siapa cenderung neka tapi sumbangannya pondok pesantren tidak boleh diabaikan. Di dalam mempertahankan tanah air ini, siapa yang paling maju? Lihat, di antara patriot-patriot, termasuk anak-anak santri yang kemarin dikatakan gudikan. Itu sih, ogo kapten, ngeben apa? Ngeben apa cuma ngibare? Ogo kapten, sambil nebus-nebus saya. Nah inilah. Alhamdulillah para hadirin, kita lihat tidak salah, betul atau tidak salah seluruhnya. Pondok dulu itu mengurung dirinya, tidak membuka pintunya untuk dunia luar, sekalipun ada akibatnya yang tidak positif. Yang penting sekarang pondok pesantren punya tugas melakukan transformasi kultural secara total. Ini ketahuan nih gue. Boleh cuma macet tuh. Nah, apa ini transformasi secara total? Letaknya kena anak mari ini kebun. Gue termasuk rengkona. Tapi gue mencatat. Ini tugas yang paling pokok bagi pondok pesantren sekarang. Harus sanggup melakukan transformasi kultural secara total. Wah, ini membutuhkan penjelasan sendiri. Ampun para hadirin, gue cuma sekedar nyatet beberapa hal yang perlu. Pas boleh kata-kata ulama, kata ulama itu sekarang ini mengalami macam-macam pengertian. Nah, bodoh sing otak. Apa ulama itu dari ilmu itu ngerti. Pokoknya siapa mau ngerti bingkil ulama. Iya, ulama bingkil. Iya, itu ada surat kapur, majalah apa? Itu apa itu? Bukan ulama apa itu pengertian konah. Ulama itu sarjana semua ulama. Itu ulama apa itu? Teknik. Itu ulama kesehatan, itu ulama pertanian, itu ulama tapai. Cuman ahli kebun tapai, ya ulama tapai. Nih kita ngeliat dok, ya posaiki, malah macam-macam ini. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tegas memberikan pengertian yang ketat. Yang namanya ulama warasatul anbiya. Al-ulama'u warasatul anbiya. Yang mewarisi, yang meneruskan tugas Nabi itu ulama. Nah apa? Marisi nopo? Kanjeng Nabi tidak meninggalkan warisan kekayaan, tidak. Yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4. Warisa aqwalan Nabi, mewarisi debu-debu Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh-dawuh ilmu lewat ucapan-ucapan Nabi, itu yang diwarisi oleh ulama. 2. Warisa af'alahu min siyamihi wa qiyamihi wa mujahadati, mewarisi perbuatan, amalan Nabi. Apa amalan? Sembayangi, posoni,
qiyamul lail, mujahadah, ya, itu semua harus diwarisi oleh kiai kalau mau mengaku kiai atau ulama. Nomor 3, ini seberat, wa warisa akhlaqu min zuhdin wa wara wa khawf wa raja wa sabr wa hilm wa mahabbah wa ma'arifah. Mewarisi akhlak dan batin daripada Nabi. Apa isinya? Mentalnya Nabi, akhlaknya Nabi. Oh, ini sebenarnya wara, taqwallah, raja, sabar, ketabahan, mahabbah, ma'rifah kepada Allah. Oh, ini tasawuf nih, tasawuf. Sanggupnya mewarisi itu. Boleh, nomor 4. Wa warisa da'watahu wa jihadahu. Mewarisi dakwahnya. Nabi itu dai besar, dai agung, berdakwah dengan segala macam caranya. Dan di mana perlu perang, Gusti Kanjeng Nabi ini kecil sampuraki orang sepo sela tak kelar jeng aku leni kan. Kanjeng Nabi itu pangkas naik kuda di medan perang paling depan. Semangat perjuangan, semangat peperangan, membela kebenaran, itu luar biasa. Ini yang harus diwarisi. Untuk kang tapai benar ulama kan, siapa cuma tapai yang melulu. Ulama itu harus warasatul anbiya. Itu karena itu ulama ini kembali macam. Ada ulama yang hanya mewarisi aqwalahu. Dia mengajar ahli hadis, ahli hukum, ahli pelajaran-pelajaran dari Nabi. Ini mewarisi ilmu namanya. Ada yang kiai itu ada. Kalau mengajar tidak pinter, tak pakai alim, tapi Masya Allah, ahli pasar, ahli ibadah, tahajud, tekun. Dia mewarisi af'alahu. Dia paling tidak mewarisi apanya? Perbuatan Nabi, ahli pasar, ahli tahajud, ahli moto Quran, ahli. Ini ilmunya tidak sepira itu. Ada yang begitu. Ada lagi yang mewakili dakwahnya. Ya, selama dakwah pidato, ada dakwah macam-macam. Itu namanya mewarisi dakwahnya. Ada yang jadi abdi. Dia membela kebenaran, dia membela tanah air. Dia mewarisi itu. Ya, mewarisi segi itunya. Ya. Jadi para hadirin, oleh karena itu pengertian ulama ini jangan menjadi kabur atau dikaburkan. Kemudian tentang pondok, ada yang saya ingin catat di sini sebagai hasil seminar pondok pesantren itu tahun berapa tadi itu? 60 berapa? 65. Yaitu pondok pesantren itu mempunyai 5 ciri khas. Nah, ini. 1, jiwa keikhlasan, sepi ing pamrih, tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan tertentu, semata-mata karena dan untuk ibadah. Ini semangat ini yang ditanam di pondok. Terus jiwa ini meliputi suasana kiai dalam mengajar, suasana para santri dalam belajar, lurah pondok, pengurus pondok dalam membantu atau asistensi, segala gerak-gerik dalam pondok pesantren berjalan dalam suasana keikhlasan. Dengan demikian terdapatlah suasana hidup yang harmonis antara kiai yang disegani dan santri yang taat. 1. 2, jiwa kesederhanaan,
Kehidupan dalam pondok diliputi suasana kesederhanaan tetapi agung. Sederhana bukan berarti pasif, nerimo, menyerah, tetapi sederhana dalam arti mengandung unsur-unsur kekuatan dan ketabahan hati dalam menghadapi segala kesulitan. Ini yang dididik di pondok. Di balik kesederhanaan anak-anak pondok itu terpancar jiwa yang besar, maju terus, pantang mundur. Atau kalau cara dulu rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Napa kemudian cara Madura tahun yang cara Madura dalam begini. Pokoknya yang menghalang diterjang, yang melintang ditendang. Oh, napa namanya Madura ini kan? Bener kamu, bener. Nah, ini kan semangat pondok dalam kesederhanaannya itu terdidik. Apapun mau cuma bilang kau ngakan nanti nyari kaji bibi dulu, nyari cukup mancing gelut. Oh, palsu tubuh orang teh dulu banyak mancang gula sampai ya plesteran weluyuran padang mabuiler. Sampean mau cuti takuan sampean kalau hidup ala kota besar pasti akan apa tuh senikah wirwilan kamar kiut. Berapa kamar ini isinya? 15. Yang situ 13. Tak ada kebesaran nikah. Nah nikah yang kedua. Ketiga, maka dengan itu jiwa kesanggupan menolong diri sendiri atau berdikari itu dengan sendirinya tertanam bagi anak-anak pondok. Ini kan boleh pengeding anak pondok nih kan biru. Mak tahu bahwa anak pondok ini saya ngajak jadi manja kamu. Dokter mah minta ini minta kasur, minta ini, aduh, tak berat kemudian pondok. Nah, kesanggupan menolong diri sendiri betul. Itu maka itu siapa saja dia nyorok dia aja. Nabi saya dewe, ikut nanu tembel dewe, umban dewe. Semangat lah yang ketiga. Keempat, jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis. Jiwa ukhuwah diniyah yang demokratis antara para santri. Kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan yang akrab, suasana persatuan dan gotong royong, sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dan segala kesulitan dapat diatasi bersama. Ini kan yang ditanam di pondok-pondok. Ini ciri khas dari pondok. Lalu yang kelima, jiwa bebas. Cuma jiwa bebas kadang telanjur, wah, tengkanau, baru tamu bebas tadi kan. Jiwa bebas ini dalam arti yang positif, bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan nasib sendiri, saya mau jadi apa. Bebas dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat kelak bagi para santri. Berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan. Kebebasan itu bahkan sampai kepada bebas dari pengaruh-pengaruh asing kolonial. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Cuma dalam kebebasan ini memang kadang-kadang ada unsur negatif, yaitu kebebasan yang disalahgunakan. Ini bodoh produk nih, mau bodoh anak-anak tamat oleh kiriman kalah, dicontoh lagi gambar anak-anak lebih bingung. Hasil bebas yang tidak terpimpin itu sampai kadang-kadang bodoh tamu ini kak. Oh, sampai cari apa? Oh, cari oh, mari. Masuk ke WC kan ya? Ya Allah, ini kok mau cuma nambah tapi sampai WC kunci.
Mereka nakal nih mana. Jadi bebas dalam arti terpimpin. Para hadirin, begitulah sedikit saya menyinggung tentang pengertian ulama pondok pesantren dan misinya. Para hadirin, kula kadintoh kelersan akhir-akhir menikah kula rok norok mereka punya orang-orang luar malah berdesekantuh datang atanya menjanakan nak makan wawancara atau interview. Ya apa pandangan kiai? Kula terus terang Pak Haji. Di sini saya menyatakan bahwa kadang-kadang orang itu bersikap a priori, bersikap radikal, bersikap spontan. Itu sebabnya menurut saya ada 3. Bodoh orang radikal malah ekstrem. Itu satu, karena kondisinya orang itu, kondisi. Bagaimana orang yang putus asa, orang yang kecewa, orang yang kemarin itu jadi pemimpin sekarang jadi terpimpin, dulu berkuasa sekarang tidak berkuasa, anyel tok, kondisinya sudah sumpah tok, mencara orang negara yang abam punya Allah tengah, tak sebel orang mengamuk ketok orang. Ini namanya orang radikal karena kondisinya. Ada itu orang radikal, kaya, kontak, sedekah. Sini seluruh punya orang radikal. Atau kecewa dia. Di dalam perjuangan dia kecewa. Atau gagal. Tidak berhasil. Atau dia itu melihat orang yang berkuasa itu sakit hati dia. Apa kok dia yang kuasa? Kenapa tidak saya? Saya berarti sedekah. Mata konten dan drama ke TV, boy. Ini kondisinya pun berlain. Ini kan contoh karan belum sedekah. Kondisinya itu satu. Ada orang radikal, keras, malah jadi ekstrim. Bukan karena kondisi, karena situasi di sekelilingnya. Dia melihat pengangguran. Dia melihat tidak ada demokrasi. Dia melihat tidak ada keadilan. Ini dia sumpah. Apa sih kawan? Karena situasinya membuat matang orang untuk menjadi radikal. Ada faktor-faktor ini dari sekelilingnya. Ya apa ini? Sini kalau gregetan doa ini. Ini kan namanya radikal karena situasi di sekelilingnya yang dianggap tidak adil. Ada. Pas berdepan yang ketiga. Orang radikal karena ajarannya. Karena ajaran. Ini menurut ajaran saya harus tiganya. Umpamanya nggak PKI. Orang masalah pun kedua. Kalau dia menjadi PKI mesti dia 1 minggu. Kenapa? Karena dia memang diajari menurut ajarannya. Seperti ini Khomeini ini Iran, itu Syiah itu bukan karena apanya, ajarannya memang ada ajarannya yang keras, tidak boleh kompromi, tidak boleh menyerah, tidak boleh ini itu. Kalau perlu mati. Semakin beda dengan pemuda-pemuda yang dikirim berjibaku barisan apa itu kamikaze Jepang itu. Kepuro bom, bom perahu tak sebom. Sebenarnya kan muda, masih umur 23 tahun. Dia diberi indoktrinasi, diberi ajaran syahid dan wajib menjalankan perintah imam. Kalau imam yang memerintahkan wajib, kalau tidak kafir. Coba, ini ajaran nih kan. Iman terhadap imam termasuk iman. Jadi pemimpin menurut Syiah nih kan abu. Ini ketaruh na kafir. Montak majelon perintah na kafir dia. Halal dibunuh.
Jadi anak-anak itu tertek bodoh gedung kedutaan besar Amerika Serikat BDE Beirut yang terakhir mau coba balik ini apa betul di lejar tapi gedung kantornya. Nah ini ajaran, karena ajaran PKI sekarang muntah partai aja sampean nggak gini kulo tibean di kancane bila nih anak-anak